Bayangkan kamu diundang ke sebuah pesta malam tradisional di desa terpencil di Jawa Tengah, di mana seluruh warga tampak gembira menyambut para tamu. Namun tak ada satupun dari mereka yang berkedip. Musik gamelan terus berdentum meski tak ada pemainnya. Seorang penari lengger menari dengan lemah gemulai di tengah alun-alun yang disinari obor tua. Tapi kepalanya tidak ada. Semua orang seakan tak menyadari keanehan itu. Dan ketika kamu mencoba keluar dari desa itu, jalanan terus berputar dan mengembalikanmu ke tempat yang sama. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi diangkat dari kesaksian nyata seseorang yang menghilang selama 5 hari dan kembali tanpa bisa bicara kecuali satu kalimat. Lenggernya belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari kejadian nyata yang dilaporkan oleh seorang pendaki yang tersesat di kawasan pegunungan Menoreh, DIY, dan ditemukan 5 hari kemudian di desa yang secara geografis tidak tercatat di peta manapun. Mari kita mulai kisah mengerikan ini. Seorang mahasiswa bernama Rama menerima undangan misterius bertuliskan tinta merah. Datanglah ke desa Karangijo pada malam Jumat Kliwon untuk pesta panen dan pertunjukan lengger. Hadiah, rahasia hidup abadi. Awalnya Rama mengira ini hanya bagian dari prank teman-temannya yang suka membahas mistis. Tapi rasa penasaran dan dorongan untuk mencari konten unik YouTube membuatnya memutuskan untuk berangkat seorang diri. Sesampainya di kawasan perbukitan Menoreh, Rama sadar bahwa desa Karangijo tidak ada di Google Maps. Ia mengikuti petunjuk dalam undangan. Ikuti suara gamelan di tengah hutan pinus. Suara itu benar-benar terdengar. Tak lama, kabut turun, dan dari balik kabut muncullah gapura batu besar bertuliskan aksara Jawa kuno. Ketika ia melewati gapura itu, sinyal hilang, dan waktu di jam tangannya berhenti berdetik. Desa Karangijo terlihat seperti desa Jawa klasik di abad ke-18. Warganya mengenakan pakaian tradisional. Tersenyum ramah. Tetapi ada satu hal aneh. Mereka tidak pernah berkedip. Mereka menyambut Rama seolah ia adalah tamu kehormatan yang telah lama ditunggu. Tidak ada anak-anak, tidak ada binatang. Hanya wajah-wajah pucat dengan mata membelalak. Di malam harinya, pesta panen dimulai. Meja panjang dengan makanan tradisional tersaji. Tapi semua warga duduk diam, tidak menyentuh makanan. Gamelan mulai terdengar dari tempat yang tidak jelas asalnya. Ketika penari lengger muncul, semua warga serempak berdiri dan menunduk. Rama pun ikut duduk. Matanya tertuju pada penari yang menari anggun, tanpa kepala. Tubuh penari lengger itu melenggak-lenggok dengan indah. Tapi dari lehernya hanya tampak asap hitam berputar. Kepala penari sesekali muncul di belakang warga, tersenyum lebar dengan mata hitam legam. Rama ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Setiap hentakan kaki penari membuat tanah di bawahnya bergetar. Usai pertunjukan, Rama mencoba melarikan diri. Ia berlari ke arah hutan, tetapi setiap kali ia berjalan 15 menit ke satu arah, ia kembali ke depan rumah kepala desa. Bahkan saat ia berjalan mundur atau merangkak, ia tetap berakhir di tempat yang sama. Warga desa terus memantau, tersenyum, tak berkedip. Dipaksa beristirahat di rumah kepala desa, Rama menemukan sebuah kamar yang seluruh dindingnya penuh dengan lukisan penari lengger tanpa kepala, seolah digambar dengan darah. Dalam satu lukisan, terlihat wajahnya sendiri menari di sampingnya. Ketika ia menyentuh lukisan itu, darah segar mengalir dari matanya. Rama menemukan buku tua di bawah tempat tidur berjudul Tari Lengger Sungsang, menyambut arwah dengan nyawa. Di dalamnya tertulis, setiap kepala yang dipersembahkan akan digantikan dengan tubuh baru agar lengger abadi. Rama sadar, ia bukan tamu, ia adalah persembahan. Di kamar mandi, Rama melihat dirinya di cermin. Tapi pantulan itu tidak mengikuti gerakannya. Pantulan itu berbicara, "Kamu sudah dipilih, nikmatilah tarian terakhirmu." Lalu pantulan itu menari, dan kepalanya menghilang. Ketika Rama kembali ke alun-alun, seluruh lantai basah oleh darah. Penari lengger kini menari sambil membawa kepala yang masih mengedip. Warga desa bersorak, tetapi suara mereka terdengar seperti ratusan anak menangis. Rama menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Hari berikutnya, matahari tidak pernah terbit. Waktu berhenti, gamelan terus berbunyi, penari lengger terus menari. Rama kini mengenakan pakaian penari. Ia sudah menjadi bagian dari pertunjukan. Kepalanya masih utuh. Untuk sekarang, setiap malam, satu wajah baru muncul di kerumunan warga. Orang-orang dari dunia nyata yang penasaran. Mungkin seperti kamu yang sedang menonton video ini sekarang. Siapa tahu, malam nanti kamu mendapat undangan serupa. 5 hari kemudian, seorang pendaki menemukan Rama di kaki bukit. Duduk diam sambil memainkan gamelan dari ranting dan batu.
Ketika ditanya siapa namanya, Rama hanya menjawab, lenggernya belum selesai, lalu tersenyum tanpa berkedip. Ketika pihak berwajib mencoba mencari desa Karang Ijo, tidak ada jalan, tidak ada jejak, tapi gamelan kadang terdengar dari balik kabut di tengah hutan menoreh. Jika kamu nekat mencarinya, pastikan kamu tidak menoleh saat mendengar suara penari, atau kepalamu akan ikut menari bersamanya. Cerita ini mungkin terdengar seperti legenda, tapi beberapa warga lokal mengaku pernah melihat sosok penari di ujung jalan desa saat malam Kliwon, dan entah kebetulan atau tidak, mereka semua sekarang tidak pernah terlihat berkedip lagi. Sekian dari cerita mistis tersebut, jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe. Nantikan keseruan cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.